Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan alhamdulillah senang sekali juga Ustadz Maulana. Banyak yang pada ngirim pertanyaan ke Banyak banget hari ini pertanyaannya banyak banget. Berkaitan dengan sakit, pengobatan. Luar biasa. Hah? Bacain aja ya? Bacain yuk. Jadi yuk, kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari siapa ya? Oh ini deh, dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon diprivasi nama saya. Sudah ya, anak saya di pesantren. Bagaimana cara mengobati penyakit kecanduan gadget Pak Ustadz? Setiap saya datang berkunjung ke pesantren, selalu yang dipesan HP terus Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Gimana nih Ustadz Maulana? Kecanduan gadget ini kan ini kita berada di zaman yang luar biasa. Ada gadget seperti ini. Mungkin orang merasa terbantu, tapi itu bisa jadi penyakit. Ini hati-hati. Untuk pengobatannya adalah yang pertama adalah sebaiknya orang tuanya bertobat. Orang tua dulu, orang tua. Bagaimana betul tadi saya sepakat dengan Ustaz Febri untuk mengobati, ia mengobati dulu bertobat. Yang diobati juga bertobat. Tobat dari apa? Tobat dari sesuatu yang membahayakan. Kemudian mempersiapkan dengan ilmu. Karena ternyata 2 tahun ini kan anak-anak sekolah pakai gadget. Dan untuk memulihkan keadaan ini luar biasa. Nah, lakukan banyak kebaikan, aktivitas, berbanyak kebaikan, bermain sama anak, ngobrol sama anak, berkegiatan sama anak. Yang paling penting adalah gimana caranya cari sumber penyebabnya. Oh, handphone. Kalau begitu handphonenya jauhin dulu. Apa yang dia suka dari handphone anak? Bermain. Kalau begitu yuk ajak anak bermain. Nih, makanya terima kasih banyak. Di pesantren, di sekolah-sekolah itu biasanya dilarang bawa gadget. Itu terima kasih banyak. Juga sekarang ada komunitas tanpa gadget. Oh ada ya? Ada. Dengan cara bermain ala-ala tradisional gitu. Lebih yang engron, bener. yang lari, yang lompat tali dan sebagainya. Serta begini. Ini adanya namanya bertahap. Ada yang namanya bertahap. Karena tidak bisa langsung. Nah, maka dari sini dibutuhkan 2. Apa tuh? Keteladanan dan kesabaran. Jangan kesabaran. sampai jangan main handphone. Ini anak-anak main handphone terus. Halo? Tapi kita aja main handphone terus. Dia ngelarang, dia sendiri yang main handphone. Sebaiknya orang tua memberikan keteladanan. Saya kalau mau masuk ke kamar anak, handphone disimpan. Aku nggak mau bawa handphone. Juga ngobrol jadi kelihatan. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz. Iya. Baik, kalau gitu pertanyaan selanjutnya dari Instagram @dewica. Assalamualaikum Ustadz, mohon bimbingannya. Apakah ada obat atau doa untuk anak penderita autis agar bisa insya Allah hidup normal seperti orang umumnya? Mohon dan semoga Ustadz jawab. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Wassalam. Masya Allah. Mohon jawabannya Ustadz. Semoga Allah sembuhkan yang pasti. Amin ya Allah. Nah kalau autis itu dalam teori kesehatan itu biasanya itu bisa dengan konsumsi karakter herbal yang asam. Ya misalnya kalau kita bisa dengan royal jelly atau habatus sauda karena dia memiliki kandungan asam yang tinggi. Karena sampai hari ini penyebab autis itu bingung, belum tahu. Ya, ada yang mengatakan terikatnya logam berat di dalam darah. Ya, ada juga yang mengatakan karena faktor makanan segala macam. Nah, tapi sampai hari ini autis itu belum diketahui apa penyebab utamanya. Nah, tapi kalau dalam tulisan nutrisi anak-anak yang kosong pada saat itu di Amerika, nah itu memang penyebabnya adalah dari makanan ketika dia hamil. Nah, jadi obat yang pertama adalah tadi dengan karakter herbal yang asam. Yang kedua berenang. Berenang. Ya berenang. Jadi makanya di Jerman sendiri ada kolam renang khusus anak autis. Jadi anak autis ketika diajak berenang dia bisa lebih fokus. Ya jadi dia nggak hiperaktif kemana-mana, maka dia digerakkan di kolam renang, maka dia akan aktif di kolam renang sehingga ketika di darat atau di tempat yang biasa dia bisa tenang. Nah yang ketiga dengan Al-Quran. Ya dengan Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran, jadi misalnya orang tuanya atau gurunya yang mengajarkan Al-Quran dengan membaca tartil pelan-pelan. Ya supaya apa? Si anak yang autis akan melihat gerakan. Ya gerakan mulutnya, tujuannya dengan gerakan mulut untuk menterapi organ. Nah sehingga ketika dia menterapi organ, maka oksigen ke otaknya akan bagus, maka anak itu juga akan bisa nyantai dan tenang. Ya, jadi kembali lagi, ya maka olahraga yang paling bagus tadi berenang, maka coba ajak berenang anak-anak autis itu 1 minggu 2 kali, cari kolam renang yang emang baik, yang aman buat anak-anak. Nah, jadi jangan terlalu dalam, yang penting dia bisa refleks semuanya digerakkan di air, nah sehingga dia bisa baik.
Nah, jadi doanya adalah tetap bacakan, misalnya tadi guru kita sudah menyampaikan, baca surat Al-Fatihah berulang-ulang di air dan sampai berharap penuh kepada Allah, insya Allah Allah berikan solusi yang terbaik. Amin ya Allah, sembuhkan ya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz Febri untuk penjelasannya. Terima kasih jamaah sudah bertanya di Islam itu Indah. Sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Ustaz Febri, Mas Tony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sedang bersedih karena penyakitnya. Suatu ketika seorang sahabat disebutkan dalam kitab Cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini sedang berada di kebunnya. Beliau sedang bekerja di dalam kebunnya, tiba-tiba datang anaknya dengan membawa kabar berita. Wahai ayah, Nabi SAW telah wafat. Wahai ayah, Nabi SAW telah wafat. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Zaid ini? Tiba-tiba Abdullah bin Zaid mengangkat tangannya ke atas langit sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa, Allahumma khudh basari. Ya Allah, cabutlah penglihatanku ini ya Allah. Ya Allah, aku ingin buta ya Allah. Ya Allah, cabut mataku ini penglihatanku ini ya Allah. Karena aku tidak ingin melihat seseorang setelah aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah ini? Yang pertama, bagi yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya indera yang telah Allah berikan kepada kita, organ tubuh yang telah Allah berikan kepada kita, jikalau tidak dipakai untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada gunanya. Tapi mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa membahagiakan mereka adalah dengan cara mengingat-ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang-orang yang berada di dekat Nabi, orang-orang yang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua merasakan kebahagiaan meski dalam kekurangan. Ada yang berada di dekat Nabi, mereka mohon maaf tangannya putus karena membela Nabi. Ada yang terluka parah karena membela Nabi SAW, tapi hati mereka bahagia. Kenapa? Karena dekat dengan kekasih Allah, yaitu baginda Nabi SAW. Kami mengajarkan agar senantiasa mengingat Nabi SAW agar hatinya bahagia, dan insya Allah dengan hati yang bahagia bisa menjadikan mengambil hikmah daripada penyakitnya yang bisa menjadi penghapus dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله. Kami semua yang hadir di sini dan seluruh jamaah yang menyaksikan Islam itu indah, jangan engkau biarkan kami semua meninggal dunia sebelum engkau ampuni seluruh dosa kami. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sedang sakit, ya Allah sembuhkan penyakitnya. Seorang ayah yang mesti mencari nafkah untuk keluarganya, sembuhkan penyakitnya. Seorang ibu yang mesti mengurus anak-anaknya, mendidik agama terhadap anak-anaknya, sembuhkan sakitnya. Seorang anak yang membutuhkan yakni kasih sayang orang tuanya, sembuhkan penyakit daripada anak-anak kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah kama qulta fi kitabika wa idza maridtu fahuwa yashfin. Karena engkau sendiri yang mengatakan apabila hambaku sakit aku yang menyembuhkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih kepada jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu